Jadi kalau zina merajalela, ternyata azabnya dikirimkan penyakit yang belum pernah engkau dapatkan sebelum. Dan itu penyakitnya bentuknya ta'un. Al-auja' itu bentuknya ta'un, mewabah. Sekali pukul semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas di dalam bab ancaman tidak membayar zakat. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bacakan salah satu hadis Nabi, hadis dengan derajat hasan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba, lalu nasabahnya, jadi rentenirnya, yang meminjamnya, kemudian saksi-saksinya, atau yang mengajak-ngajak orang untuk mengenalkan masalah riba, lalu penulisnya atau yang bekerja di lembaga riba, lalu kemudian juga Rasulullah melaknat yang memakai tattoo dan yang membuat tattoo. Jadi si pemakai dan si pembuat terlaknat, dan Rasulullah melaknat orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya. Juga Rasulullah melaknat al-muhallil wal muhallallah, yaitu orang yang disewa dan yang menyewa. Artinya menyewa seseorang untuk menikahi istrinya yang telah ditalak 3 dan disuruh ceraikan dalam waktu yang ditentukan oleh si suami. Maka mantan suami dan orang yang disewanya sama-sama terlaknat. Atau bahasa kita Cina buta, sama-sama terlaknat. Baik, itu sebagai pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita lanjutkan hadis berikutnya tentang ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Hadis dari Abi Hurairah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ya ma'asyaral muhajirin. Jadi Rasulullah sedang berhadapan dengan orang-orang muhajirin. Jadi Rasulullah dalam satu kesempatan kebetulan sedang ditemani oleh orang-orang muhajirin. Kata Rasulullah, wahai orang-orang muhajirin, khisalun khamsun, ada 5 perkara, ini betulitum bihinna, jangan sampai engkau diuji dengan 5 perkara itu. Wa nazalna bikum, dan bisa jadi akan turun musibah kepada kalian.
a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku memohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak tertimpa musibah itu. Jadi maksud Nabi SAW ada 5 perkara, 5 dosa yang kalau kalian jatuh ke dalam 5 dosa itu, maka Allah akan segera menurunkan azabnya tanpa menunggu kiamat. Jadi ada 5 dosa yang kalau manusia terjun ke dalam dosa itu, dan itu dilakukan secara beramai-ramai, artinya tidak ada yang mencegahnya lagi, maka segera diturunkan, wa nazzalna alaikum, Allah turunkan segera azab kepada kalian, dan aku berlindung agar kalian bisa terhindar dari 5 dosa tersebut. Jadi ini menunjukkan kemarahan Allah di atas 5 dosa itu. Di antara salah satu kemuliaan yang Allah beri, Allah tunda bagi umat Muhammad banyak azab yang seharusnya diturunkan. Karena Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ya'fu an katsir, kita ini sudah terlalu banyak dimaafkan Allah. Jadi Allah kalau mau turunkan azabnya berdasarkan dosa, itu kita sudah binasa seperti umat-umat terdahulu. Tapi wa ya'fu an katsir, sungguh Allah telah memaafkan banyak sekali dosa yang kalian lakukan. Sekarang coba lihat, tidak ada dosa umat terdahulu yang tidak kita ulang. Bahkan sampai perbuatan homoseksual, LGBT, itu merebak tanpa ada pencegahan. Seandainya kita hidup di masa Nabi Lut, ini kita sudah layak dihabisi Allah. Nah, jadi banyak dimaafkan Allah di atas umat Muhammad ini. Namun ada 5 dosa, hati-hati kalau 5 dosa ini terjadi, Allah tidak tunda azabnya. Allah akan berikan azab ke dunia tanpa menunggu akhirat. Itu akhirat nanti dapat lagi azab yang sebenarnya. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, lam tadhharil fahishah fi qaumin qad hatta yu'linu biha. Kalau seandainya satu kaum atau satu bahagian dari umatku telah melakukan perzinaan, al-fahishah, apabila umatku telah jatuh ke dalam perzinaan, hatta yu'linu biha, dan perzinaan itu dilakukan dengan terang-terangan. Jadi yu'lin itu i'lan, sudah diiklankan. Jadi zina sudah diiklankan, dilakukan dengan terang-terangan, bahkan disebarkan. Dan ini terjadi, Pak. Dengan modal HP saja, anak-anak kita yang SD itu hari ini bisa melihat perzinaan yang dulu waktu kecil kita terfikirkan pun tidak. Anak SD hari ini diberikan HP oleh ayahnya, asal tidak mengganggu pekerjaan ayah, diisikan pulsa. Diawali dengan iklan-iklan yang seksi atau pop-up, muncul begitu saja. Lalu dia sudah mulai tertarik. Dan kemudian tanpa pengawalan, jadi begitu saja berikan HP, tidak ada kontrol apapun, anak ini terus menjadi-jadi sampai menjadikan tontonan porno menjadi tontonan hari-hari. Dan apa yang terjadi? Dia lakukan maksiat setelah itu. Nah, dimulai dari mengintip, mengganggu tetangga, kemudian mulai pacaran, lalu kemudian menyentuh, melecehkan, berzina, dan ini penyakit anak-anak hari ini.
Yang SMP mandum rata-rata kali dingin kata porno. Dan yang dilihat adalah orang-orang yang disebarkan perzinaan mereka di dalam media sosial. Jadi zina hari ini merebak. Pacaran dianggap biasa. Kalau di kota-kota besar bukan hanya pacaran, melakukan hubungan suami istri dianggap biasa. Jakarta itu sudah menganggap biasa, kecuali orang-orang yang Allah lindungi dengan kesalehan orang tuanya. Jadi yang hidup SMP, SMA itu pacarannya bukan pacaran hanya sekedar I love you saja. Itu melakukan hubungan suami istri. Salah seorang ibu curhat. Dan ini kisah nyata. Jadi dia curhat di media sosial. Anaknya yang perempuan pakai jilbab, hari-hari baru kelas 1 SMP, hari-hari pakai jilbab pergi ke sekolahnya. Lalu ibu ini yang menganggap biasa saja, artinya tidak ada perubahan yang aneh. Pada suatu hari anak ini tertidur dan di sampingnya HP yang dia miliki. Jadi si ibu ini maksudnya ingin memindahkan HP itu. Jadi HP itu masih dalam keadaan aktif. Maksud si ibu ingin menjauhkan HP dari si anak. Biar waktu anak tertidur itu, waktu guling ke kanan atau ke kiri tidak terkena HP-nya. Diambillah HP itu untuk dipindahkan, dan disitulah tidak sengaja beliau tiba-tiba melihat pesan di WA. Ternyata anak ini punya pacar, abang lettingnya, abang kelasnya. Akhirnya dibuka WA itu. Apa isi WA itu? Ternyata janjian untuk melakukan hubungan suami istri berikutnya. Akhirnya di-scroll oleh ibu itu ke belakang percakapan-percakapan. Didapatkanlah kenyataan anaknya yang hari ini dia tidak duga, dia pakai jilbab, pakai baju ke sekolah dengan rapi, sudah berkali-kali melakukan hubungan suami istri dengan abang kelasnya kelas 2 SMP. Bayangkan kenapa menyebarnya perzinaan. Makanya kita hari ini lebih khawatir memperingatkan orang berzina daripada orang yang berzinanya. Orang berzinanya dianggap biasa. Di Aceh sudah mulai diawali dengan sabu-sabu, narkoba. Yang lakinya sabu, yang perempuannya sabu. Kemudian mulai berzina. Di SMP, SMA, pacaran, mengganggu anak gadis dan segala macam. Jadi hal yang biasa. Kalau di barat jangan ditanya. Di Kanada itu 2 tahun yang lalu saya baca dan saya lihat di YouTube peraturan pemerintah terbaru, kalau ada yang melakukan hubungan seksual di taman-taman kota selama tidak mengganggu orang, maka itu dianggap sah-sah saja. Yang penting jangan ganggu orang. Begitu pandangannya. Kayaknya mereka biasa saja di tepi pantai telanjang, sama-sama telanjang berzina, silakan. Yang penting jangan ganggu orang. Dan kita dibodoh-bodohi oleh hak asasi manusia, menganggap pilihan hidup untuk berdosa adalah hak asasi manusia. Kalau zina sudah merajalela, tidak ada lagi yang mencegah. Ulama diam, ulama buat gaduh, kadang-kadang pegat buletin. Jadi ada lembaga-lembaga yang sebenarnya selayaknya memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar, kerjanya cuma mengeluarkan buletin, tabloid. Kenyataan yang pacaran tidak ada kerjasama dengan pihak terkait untuk kiban cara menangani maksiat di luar semua, kadang-kadang diam saja. Di atas mimbar pun tidak dibicarakan, tidak pun diingat-ingatkan. Ketemu di jalan pun dia tidak berani lagi mencegahnya. Naik mobil, kaca mobil tidak pernah mau diturunkan.
tidak berani mencegah. Tapi dapat julukan dari orang banyak, nyan urung saleh, nyan urung alim, amar ma'ruf nahi mungkar, tak ada lagi sama sekali. Maka merajalela hari ini, Pak. Yang pacaran tidak ada lagi. Alhamdulillah kalau ada pemerintah yang kemudian punya keberanian ya, mengutus WH, mengutus Satpol PP, menggerebek sana, gerebek sini, itu masih patut diacungi jempol dalam keadaan seperti itu. Apa kata Nabi kalau zina sudah merajalela? Kata Rasulullah, illa fasha fihim al-awja' allati lan takun fi aslafihim. Maka Allah akan kirimkan penyakit, berbagai penyakit yang sifatnya wabah, penyakit-penyakit wabah yang belum pernah engkau dapatkan dari generasi sebelummu. Jadi kalau zina merajalela, ternyata azabnya dikirimkan penyakit yang belum pernah engkau dapatkan sebelummu. Dan itu penyakitnya bentuknya ta'un. Al-awja' itu bentuknya ta'un, mewabah. Sekali pukul semuanya. Dan Allah sudah berikan itu. Dan Allah menunggu taubat kita setelah melewati masa pemberian penyakit. Jadi sungguh aneh, tiba-tiba muncul COVID. Kita bilang dirancang, settingan, juga ada keraguan-raguan kita ke situ. Ya. Jadi ada settingan menguasai dunia. Tapi penyakit kita ragu, tapi matinya betul-betul. Penyakitnya kita ragu, tapi waktu matinya betul-betul. Oh, kita bilang matinya disetting juga, waktu kita lihat, ternyata tetangga kita pun kena. Sudah tidak bisa bernafas dengan baik, kemudian begini, kemudian begitu. 5 hari lewat, 7 hari lewat. Terus saja. Yang diambil kadang-kadang tidak mesti orang yang melakukan zina. Yang diambil oleh Allah dengan penyakit itu ya orang-orang yang kadang-kadang juga diam di atas perbuatan zina. Akhirnya semuanya kena. Maka kalau hidup dalam satu komplek, agar tidak diturunkan azab oleh Allah, cegah itu orang berzina. Jadi jangan pakai prinsip itu bukan anak kita, itu bukan urusan kita, alah biar urusan mereka sajalah, daripada kita nanti panjang urusannya, sehingga enggak berani mencegah tetangga yang berzina, enggak berani. Nyakan urusan tanya ke Imdro ke Menteng. Dia tidak tahu, begitu orang sudah mulai diam, maka satu komplek itu sedang diancam oleh Allah akan diberikan azab berupa penyakit. Makanya silih berganti penyakit yang aneh-aneh datang yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan kita merasakan Pak, berapa tahun COVID itu, lalu orang mulai berfikir, orang-orang yang tidak memulangkan urusan pada Allah, itu mulai berfikir, COVID-nya kan karena haji. Padahal hadis menyebutkan maksiatmu yang menyebabkan Allah turunkan penyakit itu. Maka jangan biarkan kampung dihuni oleh para penzina. Terima kasih kepada Pak Kecik yang telah tegas memberantas ini. Ini kalau ada kecil-kecil yang berani memberantas ini, Allah rahmati dia. Walaupun di masyarakat dia akan dilawan, tapi Allah rahmati dia. Karena pencegah kemungkaran itu salah satu benteng terakhir untuk menghindarkan zina. 1-2 orang saja di kampung yang berani bersuara, Pak. Itu kampung itu aman gara-gara 2 orang ini. Mau orang hai depu. Orang berfikir malah dia yang jadi provokator, dia yang dianggap terlalu berani mengacaukan kampung. Padahal gara-gara dialah kampung itu aman sampai hari ini masih dipelihara Allah. Ini penyakit pertama, dosa pertama yang menimbulkan azab dari Allah, yaitu dosa zina dengan cara merajalela. Tapi kalau 1-2 berzina di dalam rumahnya yang kita tidak tahu, artinya tidak merajalela, tidak dilakukan di tempat umum. Ini kan kita hari ini sudah di tempat umum nih.
Anak-anak SD, anak-anak SMP pacaran naik motor, itu jalan itu nggak ada rasa malu lagi. Karena mereka tahu hana sodam, tenang menteng. Nggak ada yang berani, tenang aja, nggak ada yang berani. Karena itu dibodoh-bodohi saksi manusia. Begitu kita tampar anak itu di jalan, yang kena kita yang tampar. Maka orang mikir, daripada aku tampar ke dalam penjara, lebih baik aku tampar bah mana ni kini. Rusak tatanan gara-gara hukum yang dipermainkan. Kita sibuk bilang ham. Ham itulah yang merusak keadaan kita hari ini. Karena dianggap apa urusanmu? Kan itu berzina itu kan enggak ganggu kamu. Kenapa kamu tampar anak orang? Padahal kita tampar gara-gara dia melakukan maksiat. Dibodoh-bodohi dengan keadaan ini. Makanya ini saya kasih tahu kepada bapak-bapak polisi, itu jangan mempersulit urusan orang yang sedang mencegah maksiat. Artinya walaupun jangan melakukan tindakan anarkis, tapi kalau sedang mencegah maksiat itu ditolong, bukan dipersulit. Dibiarkan dulu Pak. Jadi kalau ada kampung bersatu untuk kita gerebek rumah ini untuk berzina, ditolong Pak, ditolong agar maksiat itu jangan sampai terjadi, atau biarkan dulu. Ya, yang penting dicegah saja, jangan sampai terjadi perbuatan anarkis. Jadi jangan sampai ketika orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang melakukannya pula yang dipermasalahkan. Yang berzina ketawa dia. Nah, ketawa, lihat kan, gara-gara mencoba-coba untuk menggerebek saya, lihat. Nah, akhirnya berzina lagi. Nah, itu dosa-dosa yang kemudian akan berlanjut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhizu bis-sinin. Dosa yang kedua ketika orang sudah sampai pada tahapan melakukan kecurangan dalam jual beli, yaitu dengan mengurangi timbangan. Kalau sudah model mengurangi timbangan, al-mikyal wal mizan, yaitu yang berbentuk ukuran dan jumlah apa saja, boleh timbangan atau berbentuk ukuran, ini salah satu dosa. Dulu di masa Nabi sangat kuat dan tegas menjaga agar pasar tidak terjadi kecurangan dalam bentuk apapun. Jadi enggak mesti ditimbang, Mak. Nabi pernah melewati para pedagang dan ada satu pedagang yang mengatur buah-buahan. Lalu kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam keranjang buah-buahan itu, dimasukkan tangan Nabi. Lalu kemudian ketika diangkat, tangannya basah. Apa maksudnya? Ternyata ada buah busuk yang dipelihara, diletakkan di bahagian bawah. Lalu Nabi berkata, ini kenapa engkau tidak letakkan di atas? Maksudnya biar orang tahu bahwa ada yang busuk. Jadi Nabi mencegah, jangan sampai orang itu ketika belanja, ada orang belanja, buah-buahan yang bagus dimasukkan, sekaligus dimasukkan yang busuk. Itu dari dulu sudah dicegah oleh Nabi. Makanya Allah marah sekali. Kata Allah, wailul lil mutaffifin. Nerakalah bagi mutaffif, yaitu yang mengurangi timbangan. Jadi kurangi timbangan itu ada dua model. Pertama, benar-benar kurangi dengan neracanya. Ya, model taruh besi. Kita beli gula 1 kilo, padahal ketika bawa pulang cuma 9 on. Ternyata timbangan dia ada besi 1 on. Ada yang model kita beli beras tertulis 15 kilo, padahal isinya tidak sampai. Kenapa? Yang mengedarkan beras itu sudah mengambil berasnya, culok yang Pak ya. Apa itu? Besi panjang itu dicolok ke dalam empang, ya. Apa namanya itu? Besi itu apa namanya? Pokoknya besi tanpa nama lah Pak. Ya, keculok aja. Nah 5 culak sudah berapa dapat beras itu? Masukkan ke 1 ember, masukkan 1 ember. Ada sekitar 20 beras, dia sudah dapat 1 sak lagi Pak. Itu contoh misal. Kita beli tertulis 15 kilo, padahal isinya cuma 14 kilo setengah.
Itu para penghuni neraka. Karena Allah paling marah sehingga menyebutkan neraka duluan baru dosanya. Wail, nerakalah. Itu artinya celaka, maksudnya nerakalah. Karena marah sekali, Allah sebut neraka dulu. Seharusnya sebut dosa dulu baru ancamannya. Karena Allah marah sekali kepada pengurang timbangan, Allah sebut neraka duluan. Itu macam-macam modelnya, Pak. Macam-macam. Yang jualan macam model, kalau dia bukan orang yang takut kepada Allah, pasti terjadi. Tidak mesti yang bentuknya ditimbang. Melakukan kecurangan pada benda-benda yang bukan ditimbang. Baju ditutupi aibnya, jualan jilbab padahal ada benang yang terlepas, itu kemudian juga tidak diberitahu. Jualan panci, nayang pem, atau ini bukan KW1, tapi kita bilang ini nomor 1 ni ibu ni. Pokoknya ibu kalau pakai panci ni, ibu niat aja, itu masak sendiri dia. Niat aja, enggak usah hidupkan, niat aja masak sendiri. Oh, kita bilang KW ini KW. Padahal barang bekas atau mungkin barang yang tidak bagus, itu termasuk mutaffif. Masalah kita jualan dengan naikkan harga, itu terserah. Kecuali pada sembako, ya, itu yang dijaga oleh pemerintah. Tapi kalau barang-barang bukan 9 bahan pokok itu dibolehkan. Baju sebelah sini lebih mahal daripada toko sini, padahal bajunya sama, itu silakan. Itu hak penjual. Yang penting rida. Arti rida, pembelinya merasa tidak tersakiti. Yang penting rida. Yang lagi, dan jangan menipu modal. Jangan kasih tahu modal. Ya, jangan bilang bahwa ini saya ambil sekian, labanya cuma sekian, padahal bohong, itu jadi harta haram. Nah, ada yang model, kita yang tidak sadari, kita mengurangi timbangan, kita pikir yang model jualan-jualan saja. Padahal, termasuklah mengurangi timbangan orang yang tidak melakukan kewajiban, ya, yang dibebankan kepadanya. Tidak masuk kantor, itu mutaffif. Dia kurangi timbangan, gaji sesuai kontrak, sebulan masuk, itu gajinya 5 juta, 6 juta. Tapi, dia kurangi timbangan. Dia enggak masuk-masuk, tapi ambil gaji penuh. Itu sama dengan kurangi timbangan. Nah, ini termasuk mutaffif. Yang tidak kerja tapi ambil gaji, mutaffif. Dan ini dosa. Dosa. Nah, makanya kalau sudah terjadi pekerjaan ini di mana-mana, kecurangan di mana-mana, di kantor, di pasar, di sekolah, di pesantren. Ada model pesantren, anak-anak enggak ada di tempat, uang makan bayar penuh. Tapi ketika anak-anak ada 2 orang enggak bisa pulang ke rumahnya, makan enggak dikasih, uang makan bayar penuh. Jadi model 1 bulan bayar penuh dengan uang makan, enggak peduli mau 1 hari 2 hari di pesantren, libur sebulan, tetap bayar. Padahal enggak makan anak-anaknya. Seharusnya kan SPP saja bayar, uang makan seharusnya dikurangi, karena enggak ada objek yang dimakan. Tapi enggak, itu bahaya. Jadi macam-macam orang melakukannya. Kalau sudah merajalela, apa kata Nabi? Kalau pekerjaan itu sudah merajalela, ukhizu bisinin, siap-siaplah Allah turunkan azab as-sinin, engkau akan mengalami musim paceklik yang panjang. Gagal panen, kemudian tidak ada air di sawah, tidak ada air di kebun, ya. Buah-buahan tidak tumbuh dengan baik, semuanya busuk, hancur-hancuran, ada yang jatuh sebelum waktunya. Jadi mengalami musim kemarau. Ya. Wasyiddatul mu'nah, lalu engkau akan diberikan Allah kesulitan hidup. Sulit hidup, Pak. Lulusan S1 keluar sampai ribuan setiap tahun. Kerja susah. Ijazah tak lagi bermanfaat. Mau buka usaha tak ada modal. Orang-orang berebut-rebut untuk mencari pekerjaan. Hari ini PNS ditambah kuota sesekali menjelang pemilihan. 2024 mulai dibuka lagi tu, corong PNS. Tapi yang banyak selama ini kontrak untuk mengurangi biaya negara. Padahal negara ini, Masya Allah, penghasilannya apa? Ini negara besar,
Itu hasil buminya besar. Tapi kenapa kita hidup tidak berubah? Keadaannya begini. Di Brunei Darussalam itu negara kecil. Andalan mereka tidak ada tempat lain, bukan hasil bumi, hanya gas, minyak. Itu saja, tapi sejahtera. Dan lihat maksiat di Brunei itu kecil sekali, Pak. Persennya kecil sekali. Kecil sekali. Karena rajanya itu menjaga, walaupun rajanya kawin, tapi yang urusan zina dijaga dari rakyatnya. Kecurangan-kecurangan jarang terjadi. Nah, ini penyebabnya, sehingga kita dipersulit hidup oleh Allah. Susah sekali hidup. Yang sudah kerja pun susah hidup. Gaji 1,5 juta. Kayak mana mau hidup gaji 1,5 juta? Itu 1,5 juta itu sekarang itu masuk kategori miskin, Pak. Kayak mana mau hidup? Anak masuk 1 orang pesantren. Sekarang masuk pesantren 1,1 juta uang makan. Itu belum uang jajan. Berarti habis gaji kita untuk 1 anak kita saja. Makanya isteri minta cerai. Nah, begitu keadaan kita, susahnya hidup. Itu akibat apa? Kita tidak mencegah perbuatan kecurangan-kecurangan, dan sudah merajalela kecurangan itu. Ditambah lagi oleh Allah, oleh Nabi, wa jawru as-sultan. Selain itu engkau akan diberi azab, engkau akan dizalimi oleh rajamu. Engkau dizalimi oleh pemimpinmu. Kita pilih dia, habis kita pilih, ternyata dia pula yang menghabisi kita. Begitu keadaan azab yang Allah beri. Makanya jangan salahkan pemimpin, tapi coba pikirkan apa yang membuat kita kok mendapatkan model pemimpin seperti itu. Apa, Pak? Salah satunya maksiat kita sendiri. Makanya orang maksiat, semua penduduk yang masih bermaksiat, siapapun calon pemimpin, tetap nanti tidak akan membuat kesejahteraan. Karena maksiat kita membuat Allah marah. Jadi nanti yang dipilih ya yang kira-kira akan punya kemungkinan untuk menzalimi kita lagi. Jadi begitu terus lingkaran setan itu. Rakyatnya maksiat, yang dipilih raja yang zalim, dipukulnya lagi rakyat ini, ya, dihabisinya lagi demi kepentingan pihak asing. Ya, yang penting rakyat enggak penting, mau dihabisi. Yang penting pihak asing senang, sudah. Itu salah satu kezaliman. Dan begitulah keadaan orang ketika membiarkan maksiat di antara mereka. Ya. Nah, ini baru 2 yang kita bahas. Nanti saya tambah 1 lagi, Pak, 2 menit. Dan yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim. Dan yang ketiga dosanya yaitu tidak membayar zakat. Ketika sudah merajalela, orang-orang tidak bayar zakat. Toko-toko tidak bayar zakat. Orang-orang yang bergaji tidak bayar zakat. Ketika sawah panen tidak bayar zakat. Ya. Jadi semua pengusaha tidak bayar zakat. Ketika sudah sampai pada tahap itu, maka apa azabnya? Illa muni'u al-qatra minas sama. Maka Allah akan tahan hujan, tidak lagi turun dari langit. Nah, maksudnya yaitu Allah akan buat keadaan dalam keadaan susah hujan. Kalaupun ada hujan sesekali, misalnya satu tempat, satu bangsa, atau satu kampung lah, atau satu kecamatan, beramai-ramai tidak bayar zakat. Tapi kok hujan, ada kok hujan. Misal kita contohkan di kita lah, Lut Semawi misal, merata tidak bayar zakat. Tapi kok hujan, asal sudah masuk berber kok hujan, misal begitu kan. Maka Nabi mengatakan, walaulal bahaim lam yamturu. Kalau bukan karena binatang ternak yang Allah hidupkan di atas buminya, sungguh Allah tidak akan turunkan hujan lagi. Kalau begitu apa maksud Nabi? Kita yang maksiat tidak bayar zakat, kok dapat hujan? Hujan itu bukan untuk kita. Hujan itu untuk kambing, sapi, manok, itik, makhluk-makhluk Allah yang Allah ingin berikan minuman untuk mereka. Cuma karena keberadaan mereka berada di samping-samping kita, getahnya merempok sikit. Makanya kita hari ini berterima kasih kepada siapa? Kepada kambing, kepada lemur. Makanya merempok dengan lemur, baik dapat bengihro kita lemur. Kita bilang sama kambing, terima kasih, untung masih ada kalian, untung masih ada engkau wahai lembu, kami masih diberikan hujan. Padahal maksiat meraja lela.
Begitu kata Nabi, kalau bukan karena binatang-binatang, sungguh hujan tidak turun lagi sama sekali. Ini bagi penahan zakat. Ya. Baik, saya berhenti dulu di sini, Pak. Karena waktu kita ini singkat, padat. Masih ada 2 lagi, bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang.